Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ratna Pausa dengan NIM 250101158, kelas B1 2025 Bimbingan dan Konseling IKIP Siliwangi. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat dekat dengan kita, tapi jarang kita renungkan sedalam ini. Apa sih sebenarnya landasan pendidikan? Dan siapa sih sebenarnya kita sebagai manusia? Nah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke materinya. Yang pertama, pendidikan dan pondasi utamanya. Apa itu landasan pendidikan? Nah, bayangkan kamu ingin membangun sebuah rumah. Hal pertama yang kamu butuhkan adalah pondasi yang kuat agar rumah itu tidak roboh. Nah, pondasi utama dalam dunia pendidikan yaitu pondasi tersebut adalah hakikat manusia. Kita harus paham dulu siapa yang kita didik sebelum memberikan ilmu. Nah, peran guru atau konselor sebagai pendidik seperti guru BK, tugasnya bukan cuma menyelesaikan masalah murid, tapi memahami manusia secara utuh tanpa menghakimi, karena guru BK tidak menjudge. Nah, tujuannya, landasan ini berfungsi untuk mencerahkan kita dalam proses belajar mengajar. Lalu, apa yang membedakan manusia dengan makhluk lain atau hewan? Kenapa manusia perlu sekolah, tapi kucing tidak? Nah, berdasarkan hal tersebut, ada 3 perbedaan mendasar. Yang pertama, kemampuan berpikir. Manusia punya logika untuk menganalisis, karena manusia selalu menggunakan logika dalam apapun. Yang kedua, bertanggung jawab. Manusia sadar akan risiko dari perbuatannya, sedangkan hewan tidak. Nah, yang terakhir ada makhluk pedagogik. Manusia itu bisa dididik dan mendidik. Manusia juga punya potensi untuk terus berkembang dan membagikan ilmunya kepada orang lain. Lalu, siapa sih kita sebenarnya? Nah, di sini disebutkan dalam beberapa poin penting tentang wujud manusia. Yang pertama, menyadari diri dan bereksistensi. Kita tahu siapa diri kita dan mau jadi apa di masa depan karena manusia punya tujuan hidup. Lalu yang kedua ada kata hati atau fuad. Ini adalah kompas internal atau tutur batin yang membantu kita membedakan mana yang baik dan buruk. Lalu selanjutnya manusia mempunyai moral dan tanggung jawab. Nah, kita punya aturan perilaku dan sikap menanggung akibat dari pilihan kita. Lalu selanjutnya, manusia mempunyai kebebasan yang terbatas. Kita bebas memilih tindakan, tapi tetap ada batasnya, yaitu norma atau aturan yang berlaku. Selanjutnya, hak dan kewajiban. Manusia yang seimbang adalah mereka yang mau melaksanakan tugasnya sebelum menuntut haknya, karena kebanyakan manusia terus-menerus menuntut hak, tapi lalai dalam menjalankan kewajibannya. Lalu selanjutnya, menghayati kebahagiaan. Nah, manusia punya kemampuan untuk merasakan kepuasan batin atas hidup yang dijalaninya. Nah, analogi sederhananya seperti ini. Menjadi manusia itu seperti menjadi supir bus. Kamu punya potensi untuk menyetir, yaitu dididik. Lalu kamu punya tujuan, mau kemana kamu pergi, yaitu eksistensinya. Selanjutnya, kamu bebas mau ngebut atau pelan, tapi harus patuh rambu lalu lintas, atau itu yang disebut dengan norma, dan bertanggung jawab atas keselamatan penumpang. Nah, jika kamu sampai di tujuan dengan selamat, kamu merasakan kebahagiaan. Materi selanjutnya yaitu disiplin diri. Apa itu disiplin diri? Nah, bayangkan kamu sedang sendirian di rumah dan ada tumpukan tugas. Tidak ada orang tua atau guru yang melihat tugas tersebut. Kalau kamu tetap memilih untuk mengerjakan tugas tersebut, itulah yang disebut disiplin diri. Nah, disiplin diri adalah kemampuan untuk mengatur perilaku kita sendiri berdasarkan nilai-nilai dari dalam diri atau internal, bukan karena paksaan atau tekanan dari luar seperti eksternal. Kuncinya, disiplin ini
muncul dan bekerja dari dalam diri sendiri. Nah, disiplin itu bukan cuma soal rajin, tapi ada 4 aspek yang menggerakkannya. Yang pertama, disiplin rasional. Disiplin rasional ini pakai logika. Intinya, kamu bertindak karena kamu tahu secara pikiran mana yang benar dan yang salah. Contohnya, kamu memakai helm saat naik motor bukan karena takut polisi, tapi karena tahu secara logika kalau helm itu melindungi kepala. Nah, efeknya, kalau kamu melanggar, kamu akan merasa bersalah karena melakukan sesuatu yang tidak logis atau salah. Yang kedua, disiplin sosial. Di sini pakai aturan sekitar. Intinya berbasis pada lingkungan dan norma sosial. Contohnya, mengantri saat membeli makanan. Kamu melakukannya karena itu adalah aturan tidak tertulis agar lingkungan tertib. Nah, efeknya kalau kamu menyerobot antrian, kamu akan merasa malu kepada orang lain. Lalu yang ketiga, disiplin afektif. Di sini memakai perasaan, intinya berbasis pada emosi dan kata hati. Contohnya, kamu berjanji membantu teman, lalu kamu menepatinya karena hati kecilmu merasa itu hal yang benar untuk dilakukan. Nah, efeknya kalau tidak dilakukan, batinmu akan merasa gelisah atau tidak tenang. Yang terakhir ada disiplin agama. Disiplin agama ini memakai iman, intinya berbasis pada nilai spiritual dan hubungan dengan Tuhan. Contohnya menjalankan ibadah tepat waktu karena merasa itu adalah kewajiban kepada pencipta. Nah, efeknya saat melakukan kesalahan, kamu akan merasa berdosa. Selanjutnya, dimensi hakikat manusia. Siapa sih sebenarnya manusia? Nah, kita bukan cuma sekedar tubuh yang butuh makan, tapi kita adalah makhluk yang sangat kompleks. Nah, berikut adalah sisi-sisi kita. Manusia itu adalah makhluk biologis. Kita tumbuh, berkembang, dan punya keturunan. Lalu manusia adalah makhluk psikologis. Kita punya perasaan, contohnya ikut sedih saat melihat orang lain terluka. Selanjutnya, manusia adalah makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup sendirian atau sesuka hati karena pastinya kita membutuhkan orang lain. Selanjutnya, makhluk moral. Nah, kita bisa membedakan mana tindakan yang beretika dan mana yang tidak masuk akal atau irasional. Yang selanjutnya, manusia adalah makhluk spiritual. Kita percaya kepada Tuhan sebagai makhluk religius. Nah, ada 4 dimensi utama yang perlu dikembangkan agar menjadi manusia yang berkualitas, yang harus seimbang. Yang pertama ada keindividualan atau unik. Setiap orang itu spesial dan tidak bisa disamaratakan. Lalu yang kedua, kesosialan atau relasi. Kita butuh hubungan antar manusia atau interpersonal. Lalu yang ketiga ada kesusilaan atau karakter. Kita punya nilai moral yang menjadi kompas perilaku. Yang terakhir ada keberagaman atau iman. Nah, kita adalah makhluk yang religius yang beragama. Selanjutnya, etika dan etiket. Apa sih perbedaan antara dua hal tersebut? Nah, dua hal tersebut sering dianggap sama, tapi ternyata berbeda jauh. Yang pertama, etika bersifat internal. Etika ini sumbernya muncul dari kesadaran diri sendiri, fokusnya tentang baik atau buruk. Contohnya berkata jujur karena itu benar. Lalu yang kedua ada etiket yang bersifat eksternal. Sumbernya muncul dari tuntutan luar atau lingkungan. Fokusnya tentang sopan atau tidak sopan. Contohnya yaitu seperti cara berbicara. Nah, pengembangan manusia itu untuk berkembang dengan baik, arahnya harus dua. Horizontal, yaitu ke samping, hubungan antar sesama manusia dan sisi sosial kita. Dan vertikal, yaitu ke atas, hubungan kita dengan Tuhan melalui moral dan spiritual. Nah, hidup itu seperti tanda plus atau tambah. Ada garis horizontal ke sesama dan garis vertikal ke Tuhan. Keduanya harus seimbang agar hidup jadi bernilai. Nah, konsep manusia Indonesia seutuhnya itu
Bayangkan manusia itu seperti sebuah smartphone canggih. Kita bukan cuma butuh fisik, baterai atau layar, atau ekonomi seperti pulsa, tapi kita butuh sistem operasi yang lengkap. Nah, manusia yang utuh itu berkembang dalam banyak sisi. Yang pertama, fisiknya. Fisiknya itu sehat badannya. Nah, yang kedua, intelektual, yaitu cerdas pikirannya. Selanjutnya, emosional, yaitu matang perasaannya. Selanjutnya, sosial, bisa bergaul dan bertanggung jawab. Yang terakhir ada moral dan spiritual, yaitu punya akhlak dan iman yang kuat. Nah, tujuan pendidikannya yaitu mencetak murid ideal. Pendidikan bukan cuma soal bagi-bagi nilai di rapot. Proses ini diharapkan bisa melahirkan murid yang cerdas intelektualnya, pintar secara kognitif, lalu matang emosionalnya, tidak gampang meledak-ledak atau baperan. Lalu tanggung jawab sosialnya, sadar kalau tindakannya berdampak ke orang lain, dan berakhlak baik, punya moral yang jempolan. Nah, ada salah satu quotes, itu hal-hal yang tidak mematikanmu, itu akan menguatkanmu. Artinya, setiap tantangan dalam belajar justru membangun kecerdasan kita. Nah, dalam hal tersebut, banyak tantangan zaman. Salah satunya adalah gadget. Di zaman sekarang, tantangan terberat kita adalah gadget. Kadang, saking asyiknya main HP, kita jadi cuek sama sekitar, yang akhirnya bisa mengurangi nilai-nilai kemanusiaan kita. Nah, solusi apa yang harus dilakukan? Nah, tugas kita, terutama calon pendidik, adalah membantu transformasi budaya. Seperti membawa nilai lama ke zaman baru, bahwa sopan santun itu sudah ada dari dulu. Nah, tugas kita adalah membungkus nilai itu agar tetap relevan. Lalu, pembentukan karakter. Nah, ini fokus membentuk pribadi yang santun, punya sikap, dan kepribadian yang mantap. Nah, target akhirnya yaitu menyiapkan individu menjadi warga negara yang seutuhnya. Lalu, sampai kapan kita belajar? Nah, jawabannya adalah sepanjang hayat. Nah, sederhananya, pendidikan sepanjang hayat atau PSH adalah prinsip bahwa pendidikan merupakan kebutuhan dasar manusia yang berlangsung seumur hidup. Mengapa? Karena setiap manusia itu terus berkembang. Pendidikan secara umum dibagi menjadi 3 jalur. Yang pertama formal, seperti sekolah atau kuliah. Yang kedua informal, seperti belajar dari keluarga, teman, atau bahkan media sosial. Nah, yang terakhir adalah non-formal, yaitu belajar melalui tempat kerja, organisasi, lembaga sosial, seminar, atau belajar mandiri. Nah, belajar bisa di mana saja dan kapan saja. PSH itu sifatnya sangat fleksibel. Kamu tidak harus duduk dalam kelas untuk disebut sedang belajar. Kamu bisa belajar dari tempat kerja atau organisasi, sosial media jika isinya bermanfaat, lalu dari kehidupan sehari-hari. Misalnya, kamu berubah dari status belajar menjadi pekerja atau dari melajang menjadi berpasangan. Nah, proses adaptasi itu adalah bagian dari pendidikan sepanjang hayat. Nah, ciri-ciri utama pendidikan sepanjang hayat yaitu bagaimana kita tahu kalau kita sudah menerapkan pendidikan sepanjang hayat. Nah, dalam hal tersebut menyebutkan 2 ciri penting. Yang pertama, menghilangkan tembok penghalang. Tidak ada lagi batasan kaku antara sekolah dan dunia nyata. Apa yang kamu pelajari harus bisa dipraktikkan di kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua, belajar untuk hidup. Belajar dilakukan untuk memenuhi berbagai aspek kebutuhan hidup, seperti isi otak, contohnya menambah wawasan. Lalu isi otot, seperti melatih keterampilan fisik atau teknis. Lalu isi finansial, seperti belajar mengelola keuangan. Selanjutnya, hobi dan amal soleh, mengembangkan minat bakat serta nilai spiritual atau kebaikan.
Nah, analogi sederhananya seperti ini. PSH itu seperti upgrade software di HP kamu. Kalau HP tidak pernah diupdate, lama-lama akan lemot dan tidak bisa dipakai. Begitu juga manusia. Agar tetap relevan dengan perkembangan iptek dan faktor sosial, kita harus terus melakukan update diri melalui belajar sepanjang hayat. Materi selanjutnya yaitu unsur-unsur dan sistem pendidikan. Nah, pendidikan bukan hanya soal duduk di kelas. Sebenarnya, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk membantu seseorang membuka potensi dirinya. Nah, aktor utama dalam pendidikan yaitu peserta didik. Nah, mereka bukan benda mati yang cuma disuapi ilmu, tapi individu yang aktif, yang sedang bertumbuh, punya minat unik, dan butuh bimbingan serta motivasi. Lalu yang kedua ada pendidik. Pendidik adalah orang dewasa yang membimbing, mengarahkan, dan menjadi teladan. Contohnya bisa guru, dosen, orang tua, konselor, hingga tokoh masyarakat. Lalu interaksi edukatifnya, obrolan yang membangun hubungan antara pendidik dan peserta didik disebut interaksi edukatif. Ciri khasnya, komunikasi dua arah yang bertujuan memunculkan perubahan positif pada diri murid. Nah, ilustrasinya seperti percakapan antara seorang pelatih lari dan atletnya. Bukan cuma nyuruh lari, tapi saling memberi masukan agar lari sang atlet makin cepat. Nah, tujuan dan isi pendidikannya adalah pendidikan memiliki target yang jelas, baik secara nasional maupun dalam layanan khusus seperti bimbingan dan konseling. Nah, tujuan nasionalnya ingin mencetak orang yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, dan cakap. Nah, tujuan layanan bimbingan konselingnya membantu agar individu menjadi mandiri. Nah, materi bimbingan dan konseling itu bisa berfokus pada manajemen diri, komunikasi afektif, dan perencanaan karir. Selanjutnya, alat, metode, dan lingkungan. Agar pendidikan berjalan lancar, kita butuh peralatan dan cara yang tepat. Alatnya kita bisa mulai dari ATK hingga internet. ATK itu adalah alat tulis kantor seperti buku, pensil, pulpen, dan lain sebagainya. Nah, metodenya bisa lewat diskusi, tanya jawab, wawancara, bimbingan kelompok, hingga home visit atau berkunjung ke rumah murid. Lalu, lingkungan. Nah, pendidikan terjadi di 3 tempat utama. Yang pertama, keluarga. Nah, keluarga ini adalah lingkungan informal. Lalu yang kedua adalah sekolah. Sekolah ini lingkungan formal dan masyarakat. Nah, kita sudah sampai nih pada materi yang terakhir, yaitu landasan filosofis dan mazhab pendidikan. Nah, apa sih perbedaan antara pengajaran dan pendidikan? Banyak yang mengira keduanya sama, tapi ternyata punya fokus yang berbeda. Nah, pengajaran ini bersifat jangka pendek. Fokusnya adalah transfer of knowledge atau bagi-bagi ilmu. Tujuannya supaya kita jadi tahu outputnya adalah pengetahuan. Biasanya diatur oleh kurikulum pemerintah di sekolah atau di kampus. Nah, yang kedua adalah pendidikan. Pendidikan ini bersifat jangka panjang. Fokusnya adalah transformasi manusia dan pembentukan karakter. Sifatnya holistik atau menyeluruh. Nah, dalam dunia BK, pendidikan itu berarti memahami empati. Ilustrasinya, pengajaran itu seperti mengisi flashdisk dengan data. Pendidikan itu seperti merawat tanaman dari bibit sampai berbuah manis. Nah, agar pendidikan tidak goyah, perlu ada dasar-dasar yang kuat dalam landasan pendidikan. Yang pertama ada filosofis, yaitu mengacu pada Pancasila. Nah, yang kedua, landasan pendidikan sosiologis, harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang ketiga ada kultural,
atau berperan untuk menjaga kekayaan budaya kita. Karena budaya kita itu sangat kaya akan semuanya. Lalu psikologis, berhubungan dengan aspek batiniah atau jiwa manusia. Nah, lalu apa sih 4 mazhab dalam filsafat pendidikan itu? Nah, cara orang memandang pendidikan itu berbeda-beda. Ini 4 aliran besarnya. Yang pertama, esensialisme. Fokusnya pada ilmu-ilmu dasar yang dianggap penting. Yang kedua ada perennialisme, yaitu percaya pada nilai-nilai abadi seperti moral dan etika yang tidak boleh berubah meski zaman sudah berganti. Yang ketiga ada pragmatisme dan progresivisme. Nah, ini menitik beratkan pada pengalaman belajar secara langsung. Nah, yang terakhir ada rekonstruksionisme, yaitu pendidikan digunakan sebagai alat untuk melakukan perubahan sosial. Nah, peran dan azas pendidikan apa saja nih? Nah, ada 3 prinsip utama yang menjadi pegangan kita. Yang pertama, Tutwuri Handayani, memberikan dorongan dari belakang. Lalu yang kedua, belajar sepanjang hayat. Nah, belajar tidak ada batas usianya, yaitu seumur hidup kita. Lalu yang ketiga ada kemandirian. Tujuan akhirnya adalah supaya kita bisa berdiri di atas kaki sendiri. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan karena saya juga sama-sama sedang belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.